Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Zerina Nurhamama dari S1 Pendidikan IPS Offering B 2019 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Oke, saya di sini akan membahas terkait sejarah dan kebudayaan Indonesia pada zaman Mesolitikum. Lalu, apa sih itu zaman Mesolitikum? Mesolitikum ini secara bahasa dapat diartikan sebagai batu tengah. Mesolitikum ini merupakan tahapan perkembangan masyarakat prasejarah antara batu tua dan batu muda. Zaman Mesolitikum ini suatu periode dalam perkembangan teknologi manusia setelah zaman Paleolitikum dan sebelum zaman Neolitikum. Pada zaman Mesolitikum itu, alat-alatnya pun juga berkembang. Sudah sedikit dihaluskan, tidak seperti zaman Paleolitikum. Selain itu, keadaan alamnya pun lebih stabil, yang memungkinkan manusia dapat hidup lebih tenang, sehingga dapat mengembangkan kebudayaannya. Pada zaman Mesolitikum ini, terjadi sekitar 20.000 tahun sebelum Masehi. Pada zaman itu, kebudayaan Paleolitikum yang dipengaruhi dari luar karena mengalirnya arus kebudayaan baru dari daratan Asia. Maka dari itu timbullah zaman Mesolitikum. Zaman Mesolitikum itu terdapat kedatangan ras baru yaitu Austromelanisoid dan Mongoloid dari daratan Asia. Dan di zaman Mesolitikum ini ras-ras Austromelanisoid dan ras Mongoloid pun itu yang menguasai daratan Nusantara. Ras-ras ini termasuk ke dalam jenis manusia modern atau disebut juga Homo sapiens. Tidak jauh berbeda pada zaman sebelumnya. Kehidupan berburu dan mengumpulkan makanan pun masih tetap dilakukan pada zaman Mesolitikum ini. Namun manusia pada masa itu juga sudah mulai menetap di suatu tempat tinggal dan juga mengenal bercocok tanam secara sederhana untuk mempertahankan hidupnya. Secara kan pada zaman ini perkembangannya itu sungguh begitu pesat. Lalu pada zaman Mesolitikum ini terdapat bekas-bekas tempat tinggalnya yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu terdapat dua bekas tempat tinggal. Yang pertama ada di Abris Soroj dan yang kedua terdapat di Kyoken-Modinar. Oke, saya akan membahas dulu tentang Abris Soroj. Abris Soroj itu tempat tinggalnya seperti di gua yang bentuknya seperti curug di dalam batu karang. Manusia pada zaman Mesolitikum ini memilih tempat tinggal di salah satunya Abris Soroj. Mereka mulai mengumpulkan makanannya di tempat itu, mengolah makanannya di tempat itu, dan hal ini tuh menjadi kali pertama pada zaman Mesolitikum, yaitu juga ada pembagian tugas, seperti ada yang sebagai berburu atau mencari makanan, dan ada juga yang bertugas sebagai mengolah makanan tersebut. Pada masa itu juga kali pertama api ditemukan dengan cara batu satu dengan batu yang dua itu digesekkan. Pada tempat tinggal ini pun juga ditemukan beberapa alat, yaitu flex dan alat-alat semacam tulang. Selanjutnya ada Kyoken-Modinar. Kyoken-Modinar ini manusianya bertempat tinggal di tepi pantai. Maka dari itu Kyoken-Modinar ini dapat diartikan dengan sampah dapur. Karena manusia pada masa ini sudah mulai berpikir untuk mencari makanan di dekat dengan perairan. Setelah itu
meninggalkan beberapa tumpukan sampah dapur berupa kulit siput dan kerang yang dibuang selama bertahun-tahun hingga menumpuk dan bisa disebut dengan Kyokan-Modinger itu. Maka dari itu, selain ditemukannya beberapa bekas-bekas sampah dapur itu, ada juga ditemukan alat seperti pebble atau kapak gegamnya pada zaman Mesolitikum ini. Lah, alat-alat zaman Mesolitikum ini juga sangat berbagai macam, tidak hanya pebble atau flex, tapi juga terdapat seperti pipisan atau batu penggiling yang berfungsi sebagai penggiling makanan, atau juga bisa sebagai menghaluskan cat merah. Lalu juga terdapat peralatan tulang dan juga kapak pendek. Zaman Mesolitikum ini kebudayaannya pun bercorak asing yang dipengaruhi oleh daratan Asia. Maka dari itu terdapat kebudayaan Bakson Hoabin yang ada di Tonkin, Vietnam. Menurut ahli sejarah Prancis yaitu Madeleine Coligny menunjukkan bahwa di Tonkin itu letaknya pusat kebudayaan Mesolitikum Asia Tenggara. Kebudayaan yang ada di sana pun sudah meliputi kebudayaan masa Mesolitikum dengan alat-alat atau jenis manusia yang sama seperti di Indonesia. Selanjutnya ada Danau Bandung. Beberapa peneliti menemukan bahwa di sini terdapat beberapa alat pada zaman Mesolitikum, seperti ditemukannya pecahan-pecahan obsidin dan alat seperti flex. Selanjutnya, pada zaman Mesolitikum ini juga terdapat kebudayaan Toala. Kebudayaan Toala ini berada di daerah Lamoncong, Sulawesi Selatan. Kebudayaan Toala ini yang diselidiki oleh Van Steenkernsfeld menyatakan bahwa termasuk di dalam kebudayaan Mesolitikum. Alat-alatnya pun berupa flex dan alat tulang dan tapi memiliki ciri khas pada ujung panahnya. Adanya penemuan kebudayaan Toala ini juga menjadi alat yang memperkuat bukti-bukti sejarah zaman Mesolitikum. Lalu, terdapat hasil-hasil kesenian lainnya pada zaman Mesolitikum ini. Pada Mesolitikum ini, manusia sudah mulai kenal kesenian baru dan beberapa hiasan. Lalu, adapun pada zaman Mesolitikum ini, manusia mulai mengenal sistem kepercayaan paling awal. Selama di gua-gua, mereka melukis dengan cap tangan mereka. Salah satunya, contoh dari lukisan itu yaitu lukisan Leang PT Kere di Taman Prasejarah Leang-Leang, Maros, Sulawesi Selatan. Mereka meyakini untuk lukisan ini sebagai simbol kekuatan atau perlindungan dari roh-roh jahat. Lalu menjelang akhir masa Mesolitikum, manusia juga mengenal dengan cara bercocok tanam yang sederhana. Cara bercocok tanam ini belum menetap karena masih berpindah-pindah sesuai dengan tingkat kesuburan tanahnya. Oke teman-teman, pada video kali ini kita sudah mengenal sejarah dan kebudayaan Indonesia pada masa praaksara di zaman Mesolitikum. Pada masa ini sudah mulai canggih, mereka menetap di gua-gua, mulai bercocok tanam, punya alat yang jauh lebih canggih, dan juga lebih bisa membawa perkembangan di selanjutnya. Itu saja yang bisa saya bahas pada zaman Mesolitikum di video kali ini. Terima kasih, tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.